Skuad Garuda kembali menambah kekuatan menjelang laga krusial di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam waktu dekat, Indonesia akan bertanding melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober disusul pertandingan melawan China 5 hari kemudian. Tantangan ini akan menjadi ujian berat bagi pasukan Sintayong. Apalagi kedua laga tersebut akan berlangsung di kandang lawan. Indonesia tengah berada dalam kondisi kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua hasil positif. Mereka berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandangnya, dan sukses bermain imbang tanpa gol melawan tim kuat Australia. Hasil ini membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim unggulan Asia. Menjelang dua laga penting ini, starting 11 timnas Indonesia kemungkinan besar akan mengalami perubahan. Dua darah segar, Eliano Reijenders dan Miss Hilges, segera bergabung setelah proses naturalisasi mereka rampung. Kehadiran kedua pemain ini diharapkan dapat menambah kekuatan skuad Garuda. Eliano Reijenders, yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle di Eredivisie, adalah pemain serba bisa. Meski lebih sering ditempatkan sebagai gelandang, pemain berusia 23 tahun ini juga mampu bermain di posisi sayap. Kemampuannya dalam menyerang serta kecepatan dan akurasi umpannya diharapkan mampu menambah daya dobrak timnas Indonesia. Di sisi lain, Miss Hilges, bek tengah andalan Twente, adalah pemain bertalenta yang dipercaya tampil di Eredivisie sejak 2020. Pengalamannya dalam 101 pertandingan bersama Twente membuatnya menjadi salah satu bek paling solid di liga tersebut. Kehadirannya akan memperkuat lini belakang Indonesia, yang saat ini juga diperkuat oleh Justin Hubner dan JIZ. Kehadiran Miss Hilges kemungkinan besar akan mempengaruhi posisi Justin Hubner di lini belakang. Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi 3-2-4-1, dengan Hilges mengisi posisi bek kiri, JIZ di tengah, dan Rizky Ridho di kanan. Hilges, dengan pengalaman dan kemampuannya, diharapkan menjadi pemain kunci dalam menjaga pertahanan Indonesia saat menghadapi Bahrain dan China. Di lini tengah, masuknya Eliano Reijenders akan memberikan lebih banyak opsi bagi Sintayong. Kemungkinan besar, Reijenders akan menggantikan Marcelino Ferdinand di sektor serangan kanan. Kombinasi Reijenders dengan Rafael Struijk sebagai penyerang diharapkan mampu menciptakan peluang-peluang berbahaya. Reijenders, dengan kecepatan dan akurasi umpan, bisa menjadi kunci untuk memberikan assist bagi Struijk, yang selama ini kesulitan menembus pertahanan lawan. Salah satu pemain yang mungkin akan terdepak dari starting 11 adalah Ivar Jenner. Pada laga melawan Australia, Jenner terlihat kewalahan mengemban peran sebagai gelandang serang dan bertahan sekaligus. Tom Haye, yang masuk sebagai pengganti Jenner, tampil lebih baik dan membawa kreativitas di lini tengah. Oleh karena itu, kemungkinan besar Sintayong akan menduetkan Tom Haye dengan Eliano Reijenders, memberikan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Kombinasi antara Haye dan Reijenders akan membuat lini tengah Indonesia semakin solid. Keduanya memiliki kemampuan menyerang yang baik, namun tetap disiplin dalam bertahan. Dengan ketenangan serta keberanian mereka dalam melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, Indonesia berpeluang besar memberikan ancaman serius bagi Bahrain dan China. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Reijenders dan Hilges diharapkan mampu meningkatkan performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Bahrain dan China bukan lawan yang mudah, dengan strategi yang tepat dan komposisi pemain yang kuat, timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih hasil positif. Pertandingan melawan Bahrain dan China akan menjadi ujian bagi Sintayong dan pasukannya. Jika berhasil memaksimalkan potensi para pemainnya, timnas Indonesia bisa melanjutkan tren positif dan semakin dekat dengan impian lolos ke Piala Dunia 2026.